Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Hari ini saya akan membagikan materi tentang Performance and Appraisal. Ini adalah materi ke-9 untuk perkuliahan mata kuliah Psikologi Manajemen SDM di UIN Sunan Kalijaga. Apa yang akan kita bahas hari ini? Pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar Performance Appraisal and Management. Yang kedua adalah siapa, menilai siapa. Yang ketiga adalah tren terbaru dalam PA. PA itu adalah Performance Appraisal. Dan PM itu adalah performance management. Yang terakhir adalah step-step performance management proses. Analisis a short case. Coba bayangkan Anda adalah seorang manajer sebuah perusahaan dan Anda mendapat tugas menentukan seberapa bagus kinerja bawahan Anda. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan Anda lakukan dan bagaimana caranya. Nah, pertanyaan ini dengan kasus yang demikian ini, maka kita membutuhkan sebuah sistem manajemen tentang penilaian kinerja. Sehingga apa yang kemudian disebut dengan performance appraisal adalah suatu cara untuk mengevaluasi kinerja karyawan yang saat ini atau masa lampau dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Saya ingin menggarisbawahi tentang saat ini atau lampau. Yang dimaksud dengan lampau ini bukan kok harus tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tidak ya, tapi bisa yang terjadi di setiap aktivitas. Jadi misalkan seminggu yang lalu, 3 hari yang lalu, jadi tidak harus yang tahun-tahun kemarin, gitu ya. Nah, sehingga step-stepnya yang pertama adalah kita harus membuat standar dulu. Nah, standar ini berdasarkan apa? Berdasarkan job description, ya, atau berdasarkan job analysis yang telah dibuat di awal-awal dulu itu. Jadi apakah mereka bisa menjalankan tugas dan fungsinya atau tupoksinya atau tidak. Nah, itu yang kemudian kita nilai. Nah, kemudian kita lakukan penilaian berdasarkan kinerjanya saat ini, sampai saat ini seperti apa. Kemudian kita lakukan feedback atau berikan masukan. Misalkan ada yang kurang bagus, maka kita berikan penilaian kepada karyawan tersebut. Selanjutnya adalah performance management, yaitu pertama kita harus tahu dulu bedanya nanti dengan performance appraisal. Performance management itu adalah proses yang menyeluruh, ya, di mana manajer memastikan setiap aktivitas dan output aktivitas kontribusi yang diberikan oleh karyawan itu menuju pada tujuan perusahaan. Jadi bedanya dengan performance appraisal tadi adalah kalau performance appraisal itu biasanya dilakukan di akhir tahun, ya, sehingga dinilainya misalkan di bulan Desember, penilaian untuk dari bulan Januari sampai bulan Desember, maka untuk performance management ini dilakukan setiap bulan, ya. Jadi progresnya kita akan tahu karyawan itu seperti apa, sehingga ini adalah continuous proses yang berkesinambungan dari mengidentifikasi, menilai sampai mengembangkan kinerja karyawan baik secara individu ataupun tim, dan harus meluruskan kinerja karyawan tersebut agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, bedanya di sini nanti akan terlihat jelas kalau kita sudah melihat perbedaan antara performance management dan performance appraisal. Nanti saya akan membandingkan keduanya itu, ya. Tapi yang jelas antara performance appraisal dan manajemen ini, kalau manajemen itu dia merupakan continuous proses. Nah, sekarang siapa menilai siapa? Pertama ada manajer. Manajer menilai bawahannya. Ya, karena apa? Karena manajer paham dengan permintaan pekerjaan bawahannya. Jadi, atasan menilai bawahan. Kelemahannya adalah kadang tidak memiliki waktu yang cukup, ya. Karena atasan ini dia mungkin pekerjaannya juga tidak hanya kepada ngurusi bawahnya, tapi juga bagaimana mengembangkan bisnisnya, usahanya dengan cara berpartnership dengan perusahaan lain, gitu ya. Kemudian subordinate, dia menilai, melaporkan kepada atasannya. Nah, mereka paling paham bagaimanakah seorang manajer mempekerjakan mereka. Nah, kelemahannya kadang subordinate ini segan untuk menilai atasannya. Ya, apalagi kalau dinilai negatif itu segan, nggak enak kan, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah peers atau coworkers. Mereka sesama rekan kerja. Mereka tahu daily activities karyawan, sesama karyawan,
Sehingga kelemahan yang muncul adalah nanti akan mungkin ada bias. Karena sesama rekan kerja masa dinilai negatif. Makan bareng, ke kantin bareng, misalkan kerja juga bareng, satu meja apalagi. Nah, seperti itu memiliki kecenderungan kelemahan yaitu muncul bias. Selanjutnya adalah self-appraisal, yaitu karyawan menilai dirinya sendiri. Kelemahannya di sini adalah karena penilaian terhadap diri sendiri, mungkin akan ada potensi blow up, membagus-baguskan diri. Ya. Karena memang kalau menilai diri sendiri itu terkesannya akan sangat subjektif. Gitu ya. Berbeda kalau dinilai oleh atasan atau atasan menilai bawahan atau bawahan menilai atasan. Yang terakhir adalah customer, pihak yang mendapatkan direct service perusahaan. Misalkan Anda pergi ke supermarket, ke sebuah toko, kemudian setelah sampai di kasir, nanti biasanya di kasir ada tulisan atau akan ada permintaan Anda diminta untuk menekan salah satu bentuk raut wajah, senyum, sedih, marah, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh customer menilai kepada perusahaan secara direct, gitu ya. Nah, ini contoh formnya. Jadi sample performance rating form, employees name-nya ditulis di sini, manager name-nya siapa, kemudian keyword responsibility-nya atau tupoksi inti-intinya apa saja. Dan yang dinilai misalkan ini ada komunikasi. Apakah di bawah ekspektasi, sesuai dengan ekspektasi, atau bisa jadi role model. Gitu ya. Nilainya 1 sampai 5. Kemudian dinilai ada lagi organizational know-how, personal effectiveness, teamwork, apakah sesuai dengan ekspektasi, di bawah ekspektasi, atau sesuai role model, atau bisa dijadikan role model, dan seterusnya. Nah, sekarang ada istilah namanya 360 degrees feedback. Ini adalah penilaian kinerja yang mengkombinasikan informasi dari manajer, peer, subordinate, staff, dan customer. Ini setiap posisi bisa menilai siapa, bisa menilai siapapun, gitu ya. Jadi tidak harus dari manajer ke subordinate, tapi juga bisa subordinate ke manajer, manajer ke customer, customer ke staff, staff ke peer, dan seterusnya. Jadi ini seperti halnya lingkaran itu ya. Mereka bisa melingkar, bisa satu sama lain menilai. Nah, ini yang sekarang berkembang ya. Jadi penilaian tidak hanya dari satu arah, tapi dari berbagai arah. Untuk mendapatkan apa? Informasi yang utuh. Kombinasi penilaian dari rekan kerja yang lain, dari atasan, customer, bawahan, dan diri sendiri yang utuh. Nah, ini yang ingin saya jelaskan tadi. Jadi, kalau kita ingin membedakan antara performance appraisal dan performance management, kita lihat perbedaannya. Kalau dulu namanya performance appraisal, sekarang sudah berkembang menjadi performance management. Bedanya adalah, kalau performance appraisal itu sebelah kiri, hanya disebut sebagai seorang penilai saja, tapi sekarang kalau performance management itu, penilai itu adalah juga seorang coach, seorang pelatih, seorang pembimbing, yang mana mereka akan melakukan proses penilaian secara continuous, terus-menerus. Sementara kalau performance appraisal itu nanti akan disconnected activity. Ya, setelah menilai ya sudah selesai, gitu aja. Dan yang mereka cari adalah the best rating, kalau performance appraisal. Tapi kalau performance management ini, kita tidak hanya mencari yang terbaik, tapi juga mengembangkan yang belum baik. Ya, jadi the developer, mereka ini adalah developer, ya, being a developer of people, ya, sebelah kanan. Tapi kalau performance appraisal, mereka hanya menjadi seorang evaluator, ya, begitu ya. Jadi bedanya kalau performance management itu, penilaian sendiri adalah seorang coach, seorang pelatih, mereka memang concern untuk mengembangkan performance karyawan, tidak hanya yang terbaik, tapi juga yang belum baik, sehingga nanti semua karyawan itu diarahkan untuk bersama-sama memang, ya, bersama-sama meningkatkan kinerjanya. Begitu. Nah, ini adalah beberapa step performance management. Yang pertama adalah kita harus menentukan outcome dari performance itu untuk apa, baik untuk perusahaan, divisi, maupun departemen. Yang pertama. Step yang kedua adalah setelah kita menentukan, baru kita mengembangkan tujuan dari karyawan. Outcome yang ingin diraih dari perilaku karyawan setelah diadakan performance management itu apa. Kemudian kita menyediakan dukungan serta open discussion kepada karyawan. Jadi setelah dinilai itu, misalkan karyawan ada yang kurang, maka kita bisa panggil atau mereka bisa datang ke kita untuk diajak komunikasi. Kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, kemudian baru kita evaluasi, kita berikan tahapannya, kita berikan
cara-cara yang tepat untuk meningkatkan kinerjanya seperti apa, ya provide consequences, itu kalau yang keenam. Kalau yang kelima itu berarti setelah kita mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kan tadi kan komunikasi, Anda butuh apa untuk bisa meningkatkan kinerja. Nah, setelah kita identifikasi, baru kita provide apa yang menjadi kebutuhannya itu tadi. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 bisa 5, 6, atau 1, 2, 3, 4 langsung ke 6 juga bisa. Begitu ya. Nah, ini step-step dalam performance management proses. Begitu. Jadi, cukup singkat sebenarnya stepnya ini ya. Nah, sekarang coba kita diskusi secara virtual. Silakan Anda cari dan nanti didiskusikan, tulis di Google Classroom ya. Coba cari tools atau software atau website apa saja yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam proses penilaian kinerja karyawan. Setelah Anda temukan, coba identifikasi. Apakah software, tools, atau website tersebut termasuk dalam performance appraisal atau masuk dalam performance management. Anda tulis nama Anda, nama NIM Anda pada kolom komentar Google Classroom. Kalau Anda bisa menuliskan, berarti saya anggap Anda mengikuti perkuliahan online ini. Demikian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.